Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan menjawab soal dari tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pancasila oleh dosen pembimbing Ridhatullah Asy'abani MAG. Langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ kita disuruh untuk memiliki ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita harus memiliki agama yang mana dalam kita sebagai umatnya tentu harus melaksanakan agama sesuai agama kita masing-masing. Dan sini dalam arti luasnya kita bukan hanya melaksanakan agama apa yang kita anut, namun kita juga harus memiliki rasa toleransi dan saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita dapat ambil nilai yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tidak boleh membedakan antara satu dan lain. Adil dan beradab, kita mempunyai adab yang bagus sehingga kita suka menolong orang lain, ikut dalam bergotong royong dan sebagainya, saling menghormati antar manusia. Yang ketiga, sila persatuan. Di sini kita harus andil dalam atau berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Contohnya, setidaknya kita ikut membeli produk dalam negeri. Jadi di sini kita kontribusi kita yaitu mendukung produk dalam negeri sehingga produk dalam negeri ini merupakan hasil dari anak bangsa sehingga menghasilkan, menyejahterakan anak bangsa, dan itu dapat memajukan ekonomi Indonesia. Dalam hal itu akan terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya kedamaian Indonesia karena masyarakatnya sejahtera, dan kita juga ikut membantu mengembangkan produk-produk dalam negeri. Kita bisa share ke luar negeri dengan cara internet sehingga kita mendukung dalam negeri dan mengembangkan ekonomi Indonesia untuk persatuan Indonesia yang lebih baik, karena Indonesia sejahtera, damai, sehingga tidak ada terjadi permasalahan seperti pencurian dan lain-lain karena tidak adanya peluang kerja, sulitnya peluang kerja. Karena berdagang pun kita lebih membeli produk luar negeri. Jadi cara kita kontribusi kita sebagai membangun bangsa yaitu membeli produk dalam negeri. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sini mengandung nilai dalam suatu masalah kita harus mengambil keputusan dengan cara musyawarah, dengan keputusan bersama, bukan keputusan satu pihak yang dapat bertentangan dengan pihak lain, sehingga terjadi percekcokan di antara kita. Begitu juga ini dapat diterapkan oleh pejabat-pejabat negara sebagai pemimpin rakyat, perwakilan rakyat. Mereka harus bermusyawarah untuk menentukan keputusan bagi rakyat, sehingga situ dapat keputusan yang bijaksana untuk rakyat, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera tadi, terciptanya perdamaian antar sesama masyarakat. Yang terakhir, sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab di sini kita mencontohkan keadilan, seperti misalnya kita memberikan gaji kepada pegawai kita harus sesuaikan yang mana pekerjaan yang lebih sulit, yang mana yang lebih mudah tuh
tidak boleh sama gajinya, kita harus sesuaikan dengan pekerjaannya. Begitu juga dalam pemerintah, harus seperti pembangunan, kita harus pemerintah harus membangun dengan rata, dengan seadil-adilnya, bukan hanya di daerah tertentu dibangun fasilitas yang bagus, tapi harus merata ke seluruh wilayah pelosok Indonesia. Itulah tadi penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal itu kita amalkan, maka akan menciptakan kehidupan masyarakatnya sejahtera. Soal yang kedua, bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara? Hubungan Pancasila, agama, dan negara bisa bersifat antagonistik dan simbionistik. Maksudnya bersifat antagonistik ini jika terjadinya pertentangan antara pihak pemerintah dan pihak beragama. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak ada penyimpangan dari salah satu pihak, misalnya dari negara melakukan penyimpangan dari apa yang ada di Pancasila. Itu akan terjadi pertentangan. Jika negara mengikuti apa yang ada di dalam Pancasila, maka itu tidak akan terjadi yang bersifat antagonistik ini. Jadi itu tadi yang bersifat antagonistik. Lalu yang bersifat simbionistik. Jadi di sini tadi kan adanya penyimpangan. Jika seandainya tidak ada penyimpangan dari pihak pemerintah, pihak negara, dan dari pihak-pihak beragama, masing-masing pihak melaksanakan kehidupannya sehari-hari dengan menyesuaikan kepada pemerintah, menyesuaikan kepada Pancasila, sedangkan beragama menyesuaikan kepada agamanya. Jadi di situ akan terjadi keselarasan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan di dalam nilai-nilai yang terdapat di dalam agama. Sebenarnya nilai itu saling berhubungan dan tidak bertentangan. Terjadinya pertentangan itu bukan karena paham yang berbeda, antara bertentangan isi Pancasila dan agama itu berbeda, tapi di situ karena adanya penyimpangan dari pelaksanaannya. Jadi sebenarnya ini lebih saling menguntungkan hubungannya agama dan negara, yang mana Pancasila menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga disampaikan dalam Islam, dalam agama. Kayaknya dalam agama apapun itu pasti disampaikan, karena setiap agama itu tujuannya memberikan aturan untuk umatnya agar menjadi orang yang baik. Dan begitu pula di dalam agama adanya yang tadi seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat, adanya tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu disuruhkan dalam agama kita menjadi orang yang beradab, suka tolong menolong, dan di Pancasila pun ada juga tentang itu, sehingga saling menguntungkan, saling mendukung antara negara dan agama. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila? Berikan contohnya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian demokrasi. Demokrasi secara empirik disebut juga dengan prosedural demokrasi. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan demokrasi secara empirik berarti mengizinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu sistem politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakat untuk melakukan partisipasinya guna memformulasikan
preferensi politik mereka melalui organisasi politik. Nah, sedangkan pengertian civil society adalah suatu masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Pengertian independen adalah sikap yang tidak bergantung pada orang lain atau berdaulat, bebas maupun merdeka. Jadi di sini sedangkan yang kita amati dalam Pancasila situ terdapat demokrasi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Di situ kan artinya dalam arti luasnya kita mendapatkan dari satu masalah diputuskan dengan cara musyawarah, mendapatkan hasilnya mufakat. Musyawarah itu artinya kan dari orang banyak kita cari keputusannya bersama. Seperti halnya dalam pemilu, kita kan tuh dari suara-suara rakyat, dari orang banyak. Situ akhirnya kita mendapatkan keputusan siapa yang harus menjadi pemimpin negara ini. Nah, situ demokrasi Indonesia. Lalu kita bagian ke civil society. Di situ maksudnya adalah yang sering kita dengar dengan masyarakat sipil. Di sini adalah itu tadi, masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan secara independen. Jadi masyarakat yang independen yaitu berdaulat, bebas maupun merdeka. Jadi masyarakat sipilnya maksudnya masyarakat yang pada umumnya yang bebas mengemukakan pendapatnya, berdaulat dan juga berdaulat, bukan hanya mengkritik, berdaulat, bebas mengemukakan pendapatnya di situ. Namun dari berjalannya demokrasi di Indonesia, kayaknya penerapan masyarakat sipil ini masih kurang. Karena bagaimana kekuatan masih lebih tinggi kekuatan yang dimiliki oleh penguasa, sehingga masyarakat sipil atau civil society tidak tercipta karena mereka kurangnya kebebasan dalam berpendapat seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu, dan berikan contohnya. Jadi sini menurut saya Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional adalah nilai-nilai Pancasila lah yang menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kurikulum atau materi bagi pendidikan nasional, bagi sekolah-sekolah, agar terciptanya masyarakat yang berjiwa Pancasila, yaitu memiliki ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, adanya rasa cinta tanah air, menjaga persatuan bangsa, bisa bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat, dan berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya itu menjadi dasar hal yang kita tujuan pendidikan, dan juga sini menjadi dasar pelaksanaan pendidikannya. Jadi bagaimana pelaksanaan pendidikan juga harus berpacu kepada Pancasila, seperti halnya tadi seperti pemerataan pembangunan sekolah, itu kita berpacu kepada Pancasila, nilai sila kelima, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Jadi kalau mereka di daerah kota mendapatkan pendidikan yang layak, maka
di daerah terpencil pun harus mendapatkan pendidikan yang layak juga. Jadi di situ jadi sistem pelaksanaannya juga berdasarkan kepada Pancasila. Lalu itulah tadi maksudnya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Karena situ tadi kan dari materinya, dari sistem pelaksanaannya berpacu kepada Pancasila. Lalu kemudian Pancasila yang sebagai dasar pengembangan ilmu tidak jauh berbeda dengan dasar pendidikan nasional. Sebagai dasar pendidikan nasional tadi, di sini Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, maksudnya dalam pengembangannya kita tetap mengikuti asas kita, yaitu Pancasila. Jangan sampai perkembangan ilmu itu menunjukkan kepada hal yang negatif, hal yang bertentangan dengan Pancasila. Bukan hanya itu, tadi juga seperti pelaksanaannya juga harus berdasarkan kepada Pancasila. Misalnya dalam pengembangannya harus seperti tadi kan dalam sila kelima, misalnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengembangan ilmu pun juga harus kita ratakan ke seluruh daerah. Misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana jaringan internet itu kita harus fasilitasi di seluruh rakyat, bukan hanya di daerah tertentu. Dan sebagian tidak dapat, itu tidak berpacu kepada Pancasila. Berarti kalau berpacu ke Pancasila berarti harus merata ke seluruh pelosok negeri. Lanjut ke soal kelima, contoh hak asasi manusia dalam Pancasila. 1. Jaminan atas hak dalam memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Jadi HAM tuh dalam sila pertama sini tadi menghormati perbedaan agama, saling menghargai, tidak saling menjelekkan satu dan lainnya antar agama. 2. Jaminan untuk memiliki persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Amanat dalam sila kedua Pancasila ini sesuai dengan pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Jadi di sini kita dilarang untuk saling merendahkan satu sama lain. Kita harus jadi manusia yang beradab, saling menolong satu sama lain, menghargai toleransi satu sama lain. Yang ketiga, jaminan untuk hidup merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dalam mengedepankan Tiga, jaminan untuk hidup merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara, mengedepankan kepentingan umum, dan memiliki semangat rela berkorban. Amanat sila ketiga Pancasila ini sesuai dengan pasal 1 Deklarasi HAM PBB bahwa semua orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 4. Jaminan untuk memiliki hak partisipasi masyarakat. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satunya diwujudkan dengan sikap menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, adapun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila keempat Pancasila ini menekankan pada musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Dengan demikian, setiap orang tidak dibenarkan mengambil tindakan atau inisiatif sendiri
yang mengganggu hak kebebasan orang lain sesuai dengan isi deklarasi HAM. 5. Jaminan atas hak asasi manusia dalam sila kelima. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Sila kelima, Pancasila ini mencerminkan asas keadilan dalam HAM, di mana keadilan ditunjukkan bagi kepentingan umum tanpa pembedaan dan diskriminasi. Itulah tadi contoh-contoh HAM yang terkandung di dalam Pancasila. Sudah jelas. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Tantangan bagi Pancasila hari demi hari. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Dengan perkembangan iptek akan mempengaruhi terhadap kebiasaan bangsa Indonesia hampir bagi seluruh kalangan. Sehingga Pancasila harus bisa menyeimbangi dan bersaing dengan zaman dan perkembangan iptek. Contohnya, dengan adanya internet, informasi yang kita dapat makin luas sehingga kita dapat terpengaruh dengan informasi yang tidak baik, bahkan hoax. Sehingga dapat menghilangkan nilai Pancasila pada diri bangsa. Seperti adanya aliran sesat yang kita dapat dari situs-situs tertentu, seperti misalnya aliran sesat yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dan jika kita terpengaruh dengan itu dan juga berdampak kepada orang lain dengan terpengaruh itu, dia menyalahkan orang-orang yang memiliki Tuhan, maka di situ akan menghilangkan nilai sila pertama yang mana ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dampak tantangan bagi Pancasila itu sangat berat di era saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Lalu sedangkan peluangnya, di sini juga Pancasila memiliki peluang dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasilanya. Kita dapat lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan adanya internet, dengan media sosial. Informasi dari pusat sana akan mudah tersampaikan kepada pelosok-pelosok desa. Dan juga kita dapat memperkenalkan produk dalam negeri kepada masyarakat, bahkan ke luar negeri, sehingga terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ini mengandung nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri dan sama-sama mempromokannya, misalnya, sehingga dikenal orang banyak hingga ke luar negeri. Di situ akan terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan ekonomi dan akan meningkatkan ekonomi bangsa, karena larisnya produk dalam negeri dari baik pun laris di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri, sehingga ekonomi Indonesia akan membagus, menghasilkan masyarakat yang sejahtera, damai. Kenapa damai? Karena sejahtera, sehingga tidak ada pengangguran, tidak ada masalah hidup, tidak ada terjadi kriminalitas seperti pencurian, pencopetan, dan lain-lain. Akhirnya tercipta masyarakat yang damai dan bersatu untuk membangun bangsa ini. Itulah tadi jawaban ujian akhir semester yang terdiri dari 6 soal. Itulah jawaban yang mampu saya sampaikan. Semoga benar dan dapat diterima. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.